Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa bertatap maya. Sekalipun demikian, kita senantiasa mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebagaimana yang sudah menjadi tugas saya untuk hari ini, yaitu menyampaikan materi tentang belajar aktif. Tapi mungkin sebelumnya perlu kita berkenalan dulu. Saya Nelly Pori Karliana, mengajar bahasa Indonesia di kelas 12. Baiklah, siswa-siswi SMA Negeri 2 Pandeglang atau siswa baru, salam sehat, salam semangat. Semoga semua dalam keadaan fit, kemudian juga semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita bicara tentang belajar efektif. Seperti apa belajar efektif itu? Tentu kalian sudah paham atau mungkin sudah mengetahui, hanya belum tahu bahwa itu adalah belajar efektif. Ada 6 yang akan saya sampaikan di sini, 6 poin perlu kalian catat. Poin yang pertama, tujuan, kemudian manfaat, yang ketiga target, kemudian yang keempat potensi diri, yang kelima tempat atau situasi, dan yang keenamnya motivasi. Nah, 6 poin ini bisa menciptakan satu kegiatan pembelajaran yang efektif. Mengapa kita harus tahu tujuan belajar? Segala sesuatu harus kita pahami dulu tujuannya apa. Nah, jika misalnya belajar kalian tidak tahu tujuannya, jangan berharap belajar itu akan menghasilkan yang terbaik. Tujuan belajar tuh banyak. Misalnya dari yang saya ingin sekali menjadi siswa yang pandai, begitu jadi salah satu tujuan kalian. Atau misalnya tujuan belajar saya ingin meraih cita-cita saya di masa depan nanti. Nah, kalau sudah punya tujuan, manfaatnya apa? Belajar itu. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, misalnya dengan belajar, contohnya begini sajalah, jika kita tidak belajar, itu akan sulit untuk mengetahui ini benar atau tidak, sehingga tidak jarang orang merasa bingung, atau misalnya orang tertipu karena dia tidak tahu apa-apa karena tidak belajar. Manfaatnya diantaranya jika belajar, misalnya belajar matematika, paling tidak nanti di masyarakat kita tidak tertipu. Ketika belanja, misalnya belanjanya 75.000, uang 100.000 dikembalian 20.000, tetap diam saja. Itu diantaranya ya, tidak tertipu. Atau juga misalnya bisa menaikkan derajat kita di masyarakat. Itu kalau kita punya ilmu pengetahuan yang banyak, itu otomatis akan meningkatkan derajat kita di masyarakat. Nah, selain tujuan dan manfaat, kita juga harus punya target. Nah, ini kadang-kadang kalian lupa menargetkan. Belajar itu saya harus mencapai apa dalam satu kegiatan belajar. Ya, misalnya ya, ketika menghadapi ujian atau ulangan, targetkanlah. Ini masa ujian nasional atau misalnya ujian akhir tahun, kenaikan kelas. Untuk matematika target saya nilainya 8 misalnya. Bahasa Indonesia 9 atau bahasa Inggris 7. Nah, dengan target itu akan memacu kita untuk lebih giat lagi mempersiapkan. Itu perlu sekali memiliki target ya. Kemudian yang keempatnya, kita harus mengenali diri juga. Bagaimana supaya bisa belajar dengan efektif? Selain tadi tujuan, manfaat, dan target, juga kita mengenali diri. Potensi kita ini di bagian apa? Di bidang apa kita kuatnya? Atau misalnya ketika belajar, kita lebih potensi di bagian mana? Atau secara bagaimana belajarnya? Apakah dengan hanya mendengarkan kita sudah paham? Apakah harus dengan menulis? Apakah harus dengan melihat tayangan? Nah, itu harus dikenali juga ya. Artinya ini bisa mempermudah kita ketika kita belajar, melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima itu tempat atau situasi. Nah, ini sekarang masa pandemi, semua kegiatan belajar difokuskan di rumah atau secara daring. Tapi bukan berarti misalnya kita tidak mengetahui juga tempat-tempat yang lain, misalnya selain sekolah dan rumah ya. Nah, ini saya bagi 2 untuk tempat, di sekolah dan di rumah. Maksudnya di sekolah di sini walaupun belajarnya di rumah, tapi saya anggap di sekolah atau misalnya program sekolah, artinya menggunakan jadwal yang dari sekolah.
Nah, itu bagaimana cara mengikutinya? Nah, ini dengan pembelajaran daring banyak sekali kendalanya, tapi ada beberapa trik atau cara yang bisa kalian ikuti ketika belajar secara daring di rumah. Jadi yang pertama, ikuti dulu lah jadwal sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah. Kemudian perhatikan betul-betul apa yang ditayangkan atau disampaikan oleh guru melalui virtual. Nah, ini perlu fokus yang mungkin lebih dibandingkan ketika kita secara tatap muka langsung di kelas misalnya. Nah, karena melalui satu alat, satu sarana menggunakan gawai atau internet, itu memerlukan fokus yang lebih lagi, perhatian yang lebih lagi. Karena banyak sekali godaan yang kita dapatkan ketika belajar secara daring. Misalnya ketika kita belajar, kemudian tiba-tiba ingin makan dulu, ya itu terganggu juga kan, atau misalnya tiba-tiba ada suara. Nah, ini jadi perlu ada satu fokus yang lebih lagi ketika belajar secara daring di rumah. Nah, kemudian selain memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, mendengarkan, melihat, kemudian juga menyimak, ya. Nah, yang lainnya ketika daring itu setelah selesai, nah ini kan dalam satu hari ada 3 mata pelajaran, ikuti saja dulu semua sesuai dengan jadwal. Setelah itu bukan berarti kita sudah selesai, besok lain lagi. Nah, ada jeda waktu karena banyak kegiatan di rumah. Itu cobalah dibuka lagi yang 3 pelajaran tadi. Setelah selesai satu hari, dibuka lagi pelajarannya, dipelajari lagi apa yang sulit, apa yang mudah. Jika ada yang sulit bisa dicatat, kemudian nanti suatu saat ditanyakan kepada guru ketika misalnya tidak sempat bertanya pada saat kegiatan pembelajaran daringnya. Jadi bisa ditanyakan pada waktu berikutnya. Saya yakin guru tidak akan dengan senang hati lah melayani kalian ketika kalian menghubungi secara pribadi atau secara japri menanyakan materi yang tidak dipahami. Kemudian yang lainnya, karena pembelajaran daring ini supaya lebih berhasil, lebih efektif, jangan bergantung pada materi semua yang diberikan oleh guru, tapi kalian bisa menggunakan kreasi sendiri. Jika ada hal yang tidak dipahami, dengan mudahnya kan sekarang tinggal buka internet. Ini guru ini menjelaskan ini, saya belum sempat bertanya, bisa cari sendiri. Nah, itu manfaatkan waktu luang yang banyak sekali di rumah dengan rajin-rajin membuka internet untuk menambah, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian bagaimana dengan di rumah? Nah, di rumah di sini saya bedakan berarti bukan menggunakan jadwal yang dari sekolah. Kalau di sekolah sudah pasti ya, itu anggap saya sekolah walaupun di rumah jadwalnya Senin apa sampai Jumat. Nah, ini di rumah yang lepas dari jadwal di sekolah, cobalah dibuat jadwal sendiri di rumah, di luar jadwal sekolah. Jadi di rumah dibuat lagi, Senin saya membahas misalnya matematika. Jadi dalam 1 minggu itu 1 hari 1 lah. Bagaimana caranya? Misalnya matematika, buat lagi setelah kita tahu target matematika saya ini nilainya 8 atau di rapot 9. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika hari Senin itu kita sudah punya juga, misalnya hari Senin bagian matematika nih. Coba misalnya tuliskan. Pertama, saya pelajari rumus-rumus. Kedua, mempelajari soal-soal. Ketiga, mengerjakan soal. Targetkan lagi dalam 1 hari itu belajar matematika, target saya menyelesaikan 10 soal dengan benar. Nah, misalnya itu. Berikutnya, pelajaran berikutnya, hari berikutnya, coba menggunakan target juga. Misalnya untuk bahasa Indonesia. Ini apa ya? Saya harus bisa membuat sebuah puisi dalam waktu 1 hari itu ketika membahas materi bahasa Indonesia. Itu jadwal sendiri ya, bukan jadwal dari sekolah. Jadi membuat sendiri jadwalnya. Nah, itu yang bisa membuat kalian bisa lebih efektif belajar, artinya bisa menghasilkan yang lebih baik daripada biasanya yang mungkin ada yang malas-malasan, tidak punya jadwal di rumah juga, malas bertanya juga ketika bertemu atau misalnya virtual dengan guru. Nah, kemudian yang lainnya, yang keenam ini motivasi. Motivasi ini perlu sekali. Saya bagi 2, motivasi dari diri sendiri, ada motivasi dari luar. Yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri. Bagaimana menumbuhkan motivasi? Ini berdasarkan pengalaman siswa atau orang-orang yang sudah sukses, karena saya baca di beberapa buku, di media, bagaimana orang bisa meraih sukses. Itu ternyata mereka pada umumnya punya motivasi untuk diri sendiri.
Saya pernah baca satu orang pemuda Indonesia yang suksesnya ke tingkat internasional, ternyata dia punya cara begini. Jadi ketika dia belajar itu di ruang belajarnya atau di ruang dia di kamar tidur lah, ternyata dindingnya penuh dengan kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri. Ternyata katanya itu membuat dia semakin berusaha untuk meraih apa yang diinginkan melalui kegiatan belajar itu. Misalnya ada juga yang di atap lah, di langit-langit itu dituliskan. Jadi ketika bangun terbaca, itu ya, terbaca tugas Anda apa hari ini? Sudah selesaikah tugas Anda hari ini? Nah itu mengingatkan ya. Atau misalnya ada juga yang begini kaitkan dengan misalnya mengingatkan juga, hari ini hari Kamis, silahkan Anda puasa sunnah. Nah ada yang sampai ke arah sana ya, karena itu juga perlu untuk memotivasi diri. Jadi banyaklah caranya. Bahkan ada yang begini juga, dia dia menyediakan satu karton, kemudian keliling ke guru-guru yang ada di sekolah, atau kalau sekarang mungkin karena daring, mungkin dia bisa menghubungi secara daring juga, atau misalnya pada satu kesempatan bertemu bisa langsung mungkin ke rumahnya, door to door, itu meminta tanda tangan guru, tanda tangan semua itu akan dia jadikan motivasi. Dia pasang di kamarnya tanda tangan semua guru yang mengajarnya. Termasuk tadi targetnya tidak dilupakan, target juga dituliskan. Matematika 8, bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris 8, itu ditulis semua. Itu capaiannya, targetnya. Jadi berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan di awal, juga tahu manfaatnya belajar, kemudian juga targetnya harus apa, tempatnya juga harus disesuaikan, apakah ketika daring atau misalnya ketika menggunakan jadwal sekolah atau menggunakan jadwal sendiri. Nah, untuk tempat ini juga ada sedikit tambahan, itu kaitannya dengan prasarana juga ya. Kalau misalnya di rumah itu juga banyak hal yang perlu disiapkan ketika kita ingin meraih hasil yang terbaik dalam kegiatan belajar. Paling tidak tempatnya nyaman, ya. Nyaman, kemudian juga mungkin ada yang senang dengan diiringi musik, itu akan menambah konsentrasi. Itu ya yang ditambahkan. Jadi tadi ya yang keenam itu motivasi dari diri sendiri. Nah, bagaimana dengan dari luar? Kita perlu juga motivasi, dorongan dari luar. Yang pertama dari orang tua, kemudian dari keluarga, kemudian juga dari teman, ya. Dari teman juga itu perlu jadi bertemanlah dengan teman yang bisa memotivasi kita untuk belajar, yang mengajak kita pada jalan yang lebih baik gitu. Karena itu akan menjadi satu motivasi untuk kalian sehingga bisa belajar lebih baik lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan belajar efektif, itu berdasarkan pengalaman kakak-kakak kelas kalian, pengalaman orang-orang besar yang Ibu baca, Ibu rangkum sehingga menjadi seperti yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan masukan untuk kalian bagaimana untuk melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik, yang efektif, yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.